Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita bertemu kembali di tugas pertemuan kelima untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema atau judul Heuristic Graph Search for Problem Solving. Dengan saya sendiri Heri Purwanto dengan NIM 415 25 11005. Pengertian Heuristic Graph Search. Heuristik ialah aturan praktis atau insting dari sebuah algoritma. Heuristic Graph Search ini adalah teknik pencarian yang menggunakan informasi tambahan untuk menemukan solusi. Tujuan dari Heuristic Search. Pertama ialah untuk efisiensi, di mana efisiensi ini adalah mengurangi jumlah node yang diperiksa. Kedua, mempunyai tujuan kecepatan, yaitu menemukan solusi lebih cepat pada ruang masalah yang besar. Dan yang ketiga ialah menemukan solusi lebih realistis, terutama untuk masalah yang besar. Berikut adalah jenis-jenis dari fungsi heuristik. Pertama adalah Manhattan Distance. Ini adalah fungsi di mana menghitung jarak antara dua titik dengan cara menjumlahkan selisih horizontal dan vertikal. Tidak memperbolehkan gerakan diagonal, hanya atas, bawah, kiri, kanan. Disebut Manhattan karena mirip pola jalan kota seperti Manhattan yang berbentuk dengan grid. Kelebihan dari fungsi heuristik ini adalah sederhana dan cepat dihitung. Yang kedua, cocok untuk grid tanpa diagonal. Kekurangannya ialah tidak akurat jika gerakan diagonal diperbolehkan. Berikutnya adalah fungsi dari Euclidean distance atau garis lurus. Fungsi ini menghitung jarak lurus antara kedua titik berdasarkan teorema Pythagoras. Fungsi ini memperbolehkan semua arah, termasuk arah diagonal. Kapan fungsi ini digunakan? Biasanya untuk navigasi, GPS, peta, dan lain sebagainya. Kelebihan dari fungsi ini lebih akurat untuk jarak nyata dan mendukung untuk semua arah. Kekurangan dari fungsi ini ialah lebih mahal secara komputasi. Dan jenis fungsi ketiga ialah fungsi dari Hamming distance atau jumlah posisi salah. Fungsi heuristik ini menghitung jumlah posisi elemen yang berbeda antara dua keadaan. Biasanya digunakan pada data diskrit, array atau puzzle. Kapan fungsi ini digunakan? Biasanya digunakan pada puzzle seperti 8 puzzle, error detector, maupun contohnya seperti AI berbasis state computation. Kelebihan dari fungsi heuristik ini adalah pertama, sangat cepat dan sederhana. Yang kedua adalah cocok untuk data diskrit. Kekurangan dari fungsi ini tidak memperhitungkan jarak yang sebenarnya. Konsep dan teori heuristik dalam algoritma pencarian atau heuristic search. Pertama adalah konsep heuristic construction and admissibility. Yang kedua ada hill climbing search. Yang ketiga ada local minima and the search landscape. Dan yang keempat ada greedy best for search. Dan yang kelima ada A-star search. Heuristic construction and admissibility. Heuristic construction, proses membangun fungsi HN yang mengestimasi biaya minimum dari node N ke goal. Tujuan utamanya ialah pertama, mempercepat pencarian. Yang kedua, mengurangi jumlah node yang dieksplorasi. Dan yang ketiga, tetap menjaga solusi optimal. Selanjutnya di heuristic construction and admissibility kita mengenal admissibility heuristik. Heuristik disebut admissible jika tidak pernah melebihkan atau overestimate biaya sebenarnya menuju goal, dan bersifat optimis, yaitu perkiraan lebih kecil sama dengan biaya nyata. Rumus dari admissibility ini adalah HN lebih kecil sama dengan A star N, di mana HN adalah nilai heuristik atau estimasi
Dan H star N ini adalah biaya optimal sebenarnya ke goal. Berikutnya konsistensi atau monotonicity. Heuristik disebut konsisten atau monotik jika nilai estimasi selalu stabil mengikuti aturan biaya antar node. Artinya, perpindahan ke node berikutnya tidak membuat estimasi turun secara tidak wajar. Rumusnya adalah Hn lebih kecil sama dengan Si n aksen plus Hn aksen, di mana Hn ini adalah heuristik di node n, Hn aksen adalah heuristik di node berikutnya, dan si n aksen ini adalah biaya dari n ke n. Berikutnya adalah konsep pencarian algoritma hill climbing search. Hill climbing search adalah algoritma pencarian lokal yang selalu memilih langkah terbaik atau nilai heuristik paling baik dari tetangga terdekat. Ibarat mendaki bukit, selalu bergerak ke arah yang lebih tinggi. Jenis-jenis dari hill climbing search. Pertama ada simple hill climbing. Konsepnya adalah memeriksa tetangga satu persatu. Jika menemukan yang lebih baik, langsung pindah ke sana dan tidak mengecek semua kemungkinan. Kelebihan dari simple hill climbing adalah cepat dan sederhana, hemat komputasi, sedangkan kekurangannya adalah mudah terjebak di lokal minima. Kedua adalah tidak menjamin solusi optimal. Jenis hill climbing kedua adalah steepest ascent hill climbing. Cara kerjanya dari posisi sekarang, dia mengecek semua tetangganya, membandingkan nilainya, pilih yang mana yang lebih optimal, dan ulangi terus sampai tidak ada peningkatan. Kelebihan dari jenis ini ialah lebih akurat dibanding dengan simple hill climbing. Peluang dapat solusi lebih baik dan lebih tinggi. Kekurangan dari jenis ini lebih lambat, karena dia mengecek semua tetangga dan masih bisa terjebak di lokal minima. Jenis yang ketiga ialah stochastic hill climbing. Konsep dari jenis ini adalah memilih tetangga secara acak, tetapi tetap mempertimbangkan mana yang lebih baik dan tidak selalu pilih yang paling optimal. Kelebihan dari jenis ini bisa keluar dari jebakan lokal minima, lebih fleksibel. Kekurangan tidak stabil, karena hasil bisa berbeda tiap run. Dan kedua, kekurangan ini adalah bisa lebih lama menemukan solusi. Berikutnya adalah konsep algoritma pencarian lokal minima and the search landscape. Search landscape adalah gambaran permukaan nilai heuristik atau HN terhadap semua kemungkinan solusi. Sedangkan lokal minima adalah titik di mana nilai sudah lebih baik dari tetangga sekitar, tetapi belum merupakan solusi terbaik global. Dan berikut adalah rumus dari lokal minima and the search landscape, di mana Hn adalah nilai heuristik saat ini, dan n aksen adalah semua node tetangga. Konsep algoritma pencarian berikutnya adalah greedy best first search. Algoritma pencarian ini adalah algoritma pencarian yang memilih node dengan nilai heuristik terbaik, paling dekat dengan goal. Fokusnya hanya pada estimasi ketujuan tanpa memperhatikan biaya yang sudah ditempuh. Rumus dari fungsi evaluasinya adalah Fn sama dengan Hn. Kelebihan dari algoritma ini adalah cepat menemukan solusi, lebih efisien dibanding pencarian buta atau uninformed search, dan implementasinya sederhana. Dan konsep yang terakhir adalah A-star search. Algoritma ini adalah algoritma pencarian yang menggabungkan pertama, biaya yang sudah ditempuh, dan kedua adalah estimasi ke goal. Algoritma ini biasa digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau paling optimal secara efisien. Rumus dari algoritma ini ialah Fn sama dengan Gn plus Hn. Kelebihan dari algoritma ini, pertama, menjamin solusi optimal, kedua, lebih efisien dibanding algoritma uninformed, dan yang ketiga, lebih fleksibel. Kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, heuristik membuat pencarian lebih efektif. Kedua, A-star search
adalah standar emas untuk akurasi. Dan yang ketiga adalah pemilihan algoritma. Ini tergantung dengan resource dan kebutuhan kita masing-masing. Oke, berikutnya kita akan mengimplementasikan tugas pertemuan kelima, di mana tugasnya adalah kerjakan soal-soal di bawah ini, yaitu pertama, buatlah sebuah tutorial tentang latihan pertemuan kelima. Baca di modul Word dengan mempraktekannya secara langsung. Kedua, modifikasi grep yang ada dengan memodifikasi bagian representasi grep pada program. Gunakan grep yang lebih kompleks, kemudian cek apakah programnya sesuai dengan yang diinginkan. Karena kita akan mempraktekannya dengan Python, maka pertama-tama adalah kita buka Visual Studio Code. Kita klik File, kita open folder. Oke, sesuai dengan instruksinya, kecerdasan buatan di pertemuan kelima ini. Oke, di folder kita buat folder pertemuan 5. Kita select folder. Di folder pertemuan 5 ini, oke, setelah itu kita klik new file. Kita kasih nama latihan 1.py, enter. Oke, kita paste. File latihan 1 ini adalah implementasi algoritma A-stars untuk mencari jalur terpendek dalam graf berbobot. Setelah itu kita run. Outputnya jalur terbaik A, B, D, total biaya ada 4. Klik terminal. Kita ketik Python isi latihan 1.py 1.py, kita enter. Oke, jalur terbaik A, B, D, total biaya ada 4. Oke, ini sesuai dengan perintah yang ada di modul. Oke, berikutnya kita akan mengimplementasikan untuk latihan HCA, Heuristic Contraction and Admissibility. Masih di folder pertemuan 5, kita klik new file. Kita kasih nama file HCA.py. Kode program sesuai dengan modul, kita copy dan kita pastekan di sini. Oke. Dimana komennya adalah Heuristic Construction and Admissibility Check HCA. Filenya HCA.py. Ini adalah implementasi untuk membangun heuristik dan memeriksa admissibility. Kita run code. Outputnya biaya aktual atau true cost ke goal D. Goalnya adalah D. A ke D 4, B ke D 3, C ke D 3, dan D ke D 0. Kita cek dengan terminal Python HCA.py. Kita enter. Biaya aktual true cost A ke D 4, B ke D 3, C ke D 3, D ke D 0. Pemeriksaan admissibility A lebih kecil 4, oke. B3 lebih kecil 3, oke. HC2 lebih kecil 3, oke. Heuristik ini admissible, oke, tidak melebih-lebihkan biaya. Oke, ini hasilnya sudah sesuai dengan terminal yang ada di modul ya. Oke, kita close untuk terminalnya, kita save. Oke, kita close untuk HCA-nya. Yang terakhir kita akan mengimplementasikan untuk algoritma A-star-set. Masih di folder pertemuan 5, kita klik new file, kita kasih nama OpenStreetMap.py. Kita enter. Oke, kita copy paste untuk kode program yang sesuai dengan modul. Kita paste. Ini adalah A-star pathfinding dengan heuristik Euclidean pada peta OpenStreetMap.
Kita run code. Oke, outputnya rute terbaik dari B ke D, BECD, dengan total biaya atau total jarak perkiraan 12 km. Oke, untuk pathfindingnya adalah seperti ini. Untuk street mapnya, kita klik untuk terminalnya, Python OpenStreetMap.py. Oke, rute terbaik dari B ke D adalah BECD dengan total biaya atau jarak 12 km. Untuk gambar astar pathfindingnya B ke D adalah seperti ini, BECD. Oke, setelah selesai kita close, kita file, kita save, kita klik. Berikutnya kita akan sedikit memodifikasi untuk astar search dengan sedikit data yang berbeda. Kita klik, masih di folder pertemuan kelima, kita klik new file, kita kasih nama file OpenStreetMap.py. Oke, kita copy paste di sini dan kita modifikasi untuk data koordinatnya. Kita modifikasi untuk data koordinatnya, di mana untuk koordinat A adalah rumah saya, koordinat B adalah tempat kerja saya, C, D, ini adalah untuk koordinat kampus dari Mercu Warubuncit, Meruya, dan Menteng. Oke, setelah selesai, kita ketik kode programnya, kita run code. Rute terbaik dari A ke D adalah ACD. Total biaya atau jarak perkiraan adalah 48 km. Displaynya adalah seperti ini dari rumah Buncit dan Meruya. Oke, kita klik untuk terminalnya. Di sini kita ketik untuk Python OpenStreetMap.py. Oke, rute terbaik dari A ke D adalah ACD dengan total biaya atau jarak 48 km. Dengan displaynya seperti ini, analisis jalur dengan asar dari A, dari rumah ke PMB Meruya adalah ACD. Oke, ini sudah selesai. Kita download, kita save, kita close, kita masing-masing. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.